Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,
Orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada sukacita di rumah-rumah, ada nyanyian pujian yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita di rumah-rumah boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Saya percaya ini adalah hari yang spesial. Kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Dan saya percaya kita semua yang bersukacita hari ini. Yang percaya katakan amin. Sama-sama sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Woo! Hey! Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ada gerakan. Hey! Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Hey, ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo di rumah-rumah, ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di tubuh, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama lambaikan tangannya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ayo di rumah-rumah sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sambil goyangkan badannya, hey, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ayo dengan iman di tubuh, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana.
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sambil berikan tepuk tangan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lambaikan kedua tanganmu. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, oh, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di tubuh, di tubuh, di tubuh, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta bertiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api, api Pentakosta menyala. Hey, api Pentakosta menyala. Haleluya. Api, 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 api. Ayo sambil angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Api, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Sekali lagi, api Pentakosta menyala. Hey, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang percaya Roh Kudus menjamah hidup kita, katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh rapatakaralabaya syakaralabaralaba. Sama-sama kita berdoa dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini.
Mari engkau yang mengasihi Tuhan lebih lagi, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Mari lebih lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami ya Tuhan. Mari kita yang di rumah-rumah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jesus, kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu ya Roh Kudus. Haleluya.
Mari engkau yang di rumah-rumah lebih lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
urapanmu sekarang. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorak-sorai yang lebih lagi bagi Tuhan kita di rumah-rumah. Sorakan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah diberi kuasa oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur akan menjadi terobosan dalam setiap hidup kita. Mari setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari ini yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di hari Pentakosta kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau akan melawat umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kuasa-Mu bekerja bagi umat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, rumah daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu biar terus kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dan urapi anak-anak-Mu yang di rumah-rumah ya Tuhan. Umat-Mu yang beribadah, biarlah melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh, kami berbuah, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Ini hari-hari yang spesial. Kenapa? Karena hari Minggu ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Kalau bagi orang Yahudi adalah hari yang ke-50 dari mereka keluar dari Mesir. Dan hari yang ke-50 mereka merayakan yang namanya memperingati Pentakosta, di mana mereka menerima yang namanya hukum Taurat di Gunung Sinai. Dan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka juga merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ucapan syukur karena panen gandum. Mereka lakukan selama 7 minggu Bapak Saudara. Nah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta, hari yang ke-50 adalah hari di mana dari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah dan kemudian hari yang ke-50. Dan kita merayakan ini sebagai hari yang namanya pencurahan Roh Kudus. Katakan amin, yang mengerti katakan yes. Nah kemudian juga hari Pentakosta ini juga merupakan hari yang begitu bersejarah bagi gereja. Karena disinilah gereja lahir Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buka dulu dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, P-nya huruf besar, artinya Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dia berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka jangan meninggalkan yang namanya Yerusalem. Mereka harus menanti-nantikan atau menunggu yang namanya janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Dikatakan Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah kemudian Bapak Saudara,
Tuhan Yesus kemudian ke Bukit Zaitun dan kemudian dikatakan, Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan singkat cerita, murid-murid pulang dari Bukit Zaitun dengan sukacita. Dan kemudian mereka menanti-nantikan di loteng atas Yerusalem. Selama 10 hari mereka memuji, menyembah Tuhan. Dikatakan mereka bersehati. Dan di hari yang ke-10 hari mereka bertekun, bersehati. Tibalah Alkitab katakan di hari Pentakosta itu. Coba kita buka Alkitab kita di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Bapak Saudara, ini bicara hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, Alkitab katakan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka berkumpul, mereka bersehati dalam doa, pujian, penyembahan di satu tempat di loteng atas Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin. Maka penuhlah mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang Roh berikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, pertama kali mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid, maka dikatakan itulah baptisan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan yang kita percaya yaitu berbahasa roh. Katakan amin, katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan mengenai pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya untuk kita pelajari. Roh Kudus itu bukan hanya untuk kita ketahui. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu perlu kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah itu sendiri. Roh Kudus sudah ada di perjanjian lama. Bahkan ketika penciptaan, Alkitab katakan Roh Allah melayang-layang. Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Roh Kudus juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan juga dikatakan Roh Kudus itu juga dikatakan roh yang kekal, roh Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh sebab itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus katakan alangkah lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi maka penghibur yaitu Roh Kudus itu tidak datang kepadamu. Puji Tuhan di hari Pentakosta Tuhan menepati firman-Nya, menepati janjinya. Roh Kudus dicurahkan, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja di dalam dunia ini yaitu pribadi yang ketiga dari Allah. Yaitu namanya siapa? Roh Kudus. Nah kita harus mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu rindu untuk hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah mari kita lihat yang pertama. Pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita buka Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Alkitab berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
P-nya huruf besar. Dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Dan perhatikan, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama yaitu Roh Kudus sebagai penolong bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus katakan apa? Iya, dikatakan aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Katakan amin. Roh Kuduslah yang menyertai gerejanya, yang menyertai orang percaya. Bukan hari ini saja, tetapi Alkitab katakan selama-lamanya. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan kita adalah bait daripada Roh Kudus. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita untuk apa? Untuk menolong setiap kita orang yang percaya. Tuhan bilang kamu tidak akan dibiarkan yatim piatu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus tahu manusia itu penuh dengan keterbatasan. Ada kelemahan-kelemahan. Karena manusia itu hanya dari debu tanah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Roh Kuduslah sebagai penolong di dalam kehidupan kita Bapak. Nah kalau berbicara penolong di sini, bukan kita menganggap Roh Kudus itu seperti pembantu. Kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Allah itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan seperti pembantu yang menolong kita di rumah yang kita suruh-suruh. Bukan demikian. Roh Kudus itu harus kita hormati. Harus kita hargai. Dia menolong kita Bapak Saudara karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Ada hal-hal manusia itu sangat terbatas. Penuh kelemahan, penuh kekurangan. Yang mengerti katakan amin. Untuk itulah kita perlu pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap kita. Nah oleh sebab itu mari kita lihat. Roh Kudus menolong kita. Membebaskan kita. Jadi dia menolong kita untuk membebaskan kita dari ikatan dosa. Sehingga kita dapat hidup kudus. Katakan amin. Secara manusia, manusia tidak bisa mempunyai kekuatan sendiri untuk melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Manusia tidak punya kekuatan untuk yang namanya hidup kudus. Oleh sebab itu Tuhan mengerti hal ini. Dia memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Sehingga manusia, orang yang percaya dapat menang dari yang namanya ikatan dosa. Dan dapat hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Siapa yang membebaskan kita? Yaitu siapa? Roh Kudus. Katakan amin. Katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Untuk kita yang namanya dapat bebas dari ikatan dosa. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mungkin ada yang bergumul yang namanya untuk bebas dari yang namanya ikatan dosa. Mungkin terikat dengan yang namanya pornografi. Terikat dengan yang namanya seks bebas. Terikat dengan yang namanya narkoba, mabuk-mabukan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat membebaskan manusia. Orang yang percaya dari ikatan belenggu dosa tersebut. Katakan amin. Oleh sebab itu datang minta pertolongan Roh Kudus.
Karena dia adalah penolong di dalam kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Paulus katakan begini, ya kan? Aku ini manusia celaka. Aku ingin berbuat yang baik, tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin orang percaya dapat membebaskan diri dari ikatan dosa. Tetapi ketika dia penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong dia untuk dia dapat merdeka dari ikatan-ikatan dosa. Katakan amin. Untuk hidup kudus, kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Dan ketika kita mau hidup kudus, maka Roh Kudus akan berikan kekuatan untuk kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Demikian juga Bapak Saudara, ikatan dari yang namanya kepahitan. Ikatan dari yang mengikat hati dari yang namanya kepahitan, dendam. Secara manusia kita nggak akan bisa untuk yang namanya hidup mengampuni. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, ketika kita mau, Roh Kudus akan membantu kita. Tuhan nggak bertanya kita mampu atau tidak, tapi kita mau atau tidak. Dan saya percaya ketika kita mau, kita membuka hati, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan maka orang percaya dapat bebas dari yang namanya dosa, termasuk juga dari kepahitan dan dendam atau hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Yang mengerti katakan amin, yang mengerti katakan yes, ya kan? Memang gak mudah untuk mengampuni, apalagi mengampuni orang yang mempunyai dosa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, contoh seperti yang namanya pembunuhan, ya. Walaupun mungkin orangnya sudah dihukum, tetapi orang yang dicintai tidak bisa kembali. Terkadang itu masih membekas di dalam hati, tidak bisa mengampuni. Ataupun orang seperti orang yang diperkosa. Meskipun si pemerkosa juga sudah dihukum, yang setimpal dia dapatkan sudah dipenjara. Tetapi ada yang hilang yang gak bisa kembali lagi. Terkadang manusia itu tidak bisa mengampuni. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus. Ketika kita mau, Roh Kudus akan berikan kemampuan untuk kita boleh dimerdekakan dari hal tersebut. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Yang pertama, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Orang yang percaya. Yaitu Roh Kudus menolong. Sebagai penolong bagi orang yang percaya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, menolong apa lagi Bapak Saudara dalam hidup kita? Alkitab katakan begini, kita coba buka Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup kita, menolong kita sebagai orang percaya untuk apa? Untuk berubah, memiliki karakter Kristus, atau memiliki yang namanya buah roh. Hanya Roh Kuduslah yang dapat mengubahkan karakter seseorang. Katakan amin. Katakan yes. Loh iya. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk hidup kita. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita. Katakan amin. Saya percaya orang yang penuh Roh Kudus, maka kehidupannya semakin hari semakin diubahkan. Kalau dulu dia suka marah-marah. Dan saya percaya kalau dia dipenuhi Roh Kudus, sungguh-sungguh saya percaya karakternya pasti berubah. Kalau dulu dikit-dikit gak sabar, meskipun namanya sabar. Jadi begini, ya kan? Aduh, Pak Sabar marah-marah, Pak Sabar marah-marah. Ya kan? Mungkin namanya sabar min. Tapi seharusnya sabar plus, itu lebih bagus. Haleluya. Nah Bapak Saudara, ya kan? Untuk yang namanya buah roh kita perlu yang namanya pertolongan Roh Kudus. Karena secara manusia kita tidak bisa berubah dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus pasti kita dapat berubah, menghasilkan karakter Kristus dan buah roh di dalam kehidupan kita. Mari tepuk tangan yang mau menghasilkan buah roh. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara.
Nah, dikatakan Roh Kudus menolong kita dalam hal apa lagi? Roma 8 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Katakan amin. Nah, Bapak Saudara, Roh Kudus menolong orang percaya dalam apa? Dalam berdoa. Karena sebenarnya manusia itu sangat terbatas sekali yang namanya doa. Tetapi Roh Kudus itu Maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Roh Kudus dikatakan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dalam untuk kita apa? Berdoa. Katakan amin. Dan saya percaya kalau kita dibantu oleh Roh Kudus dalam berdoa, maka doa kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita ini mendoakan seandainya suami, mendoakan istri, mendoakan anak. Pemikiran kita terbatas. Kita hanya bisa lihat apa yang ada di depan kita tentang suami, istri, anak tersebut. Sehingga kita berdoa sangat terbatas dengan kata-kata kita. Tetapi Roh Kudus itu menyelidiki sampai kedalaman hati daripada mereka itu. Roh Kudus itu tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan oleh mereka, suami, istri, anak-anak itu di luar yang namanya pandangan mata kita atau di luar rumah. Oleh sebab itu kita berdoa, minta pertolongan Roh Kudus dalam berdoa. Karena Roh Kuduslah yang mengetahui secara persis apa yang dalam hati nurani. Nah, kalau kita berdoa dengan pemikiran kita, seringkali kita salah berdoa. Bahkan mungkin ada penghakiman yang muncul. Tetapi kita ketika berdoa, ya, mohon pertolongan Roh Kudus, maka saya percaya doa kita itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan salah satunya berdoa dengan bahasa roh. Katakan amin. Ini pemberian Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita dalam berdoa. Katakan amin. Katakan yes. Jadi kalau berdoa untuk suami, istri, untuk istri atau suami, anak-anak, kita berdoa dengan akal budi. Tuhan berkati dia, lindungi, sertai. Tapi kita berdoa juga minta pertolongan Roh Kudus dengan bahasa roh. Roh yang membantu kita untuk berdoa. Dan saya percaya pasti kalau Roh Kudus yang bantu, doanya itu pasti tepat. Dan pasti dijawab oleh Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang pertama, Roh Kudus sebagai penolong bagi orang percaya. Kemudian yang kedua, kita buka di Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 yang kita baca di awal tadi, dikatakan begini. Namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yang kedua Bapak Saudara, pentingnya peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus sebagai penghibur sejati bagi orang percaya. Katakan amin. Hari-hari ini Bapak Saudara banyak orang mengalami kesedihan. Mungkin karena kehilangan sesuatu. Kehilangan orang yang dicintainya. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Merasa sedih Bapak Saudara. Memang di dunia ini kita tidak bisa menghindari yang namanya perasaan sedih itu. Perasaan gundah gulana. Perasaan galau. Tapi dengar baik-baik. Ya. Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta, dia adalah sebagai penghibur yang sejati di dalam hidup kita. Yang percaya ini katakan amin. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu orang yang percaya, ya Bapak Ibu Saudara, dia tidak perlu mencari penghiburan-penghiburan yang ada di dunia ini. Karena dia sudah mempunyai yang namanya penghibur yang sejati. Namanya siapa? Yaitu Roh Kudus. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita.
Katakan amin. Dalam terjemahan lain juga sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan daripada kita. Sukacita yang dari mana Bapak Saudara? Sukacita yang diberikan oleh penghibur sejati, yaitu Roh Kudus. Katakan haleluya. Oleh sebab itu penting kita selalu minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah akan memberikan penghiburan. Roh Kuduslah akan memberikan kekuatan, yaitu berupa sukacita, damai sejahtera di dalam hati setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Kalau hari-hari ini engkau merasa khawatir, mungkin mengalami stres karena situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Mintalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan ganti segala sesuatu di dalam hatimu. Kegundahan, kekhawatiran, kesedihan diganti dengan sukacita, damai sejahtera, dan beroleh kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Roh Kudus adalah sebagai penghibur yang sejati di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi orang percaya itu sebenarnya tidak ada yang namanya stres kalau dia mengerti hal ini. Tidak ada yang namanya dia terus berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam kalau dia mengerti hal ini. Tuhan Yesus baik. Dia pergi ke sorga. Bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tetapi dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Dia memberikan yang namanya penghibur itu. Namanya siapa? Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin orang percaya dalam kebenaran. Untuk apa? Memuliakan Allah. Coba kita buka di Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan tetapi apabila ia datang, yaitu roh apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Perhatikan, Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Siapa yang mau hidup dalam kebenaran? Angkat tangannya. Untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Kita dapat hidup dalam kebenaran. Artinya hidup dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan sehingga hidup kita memuliakan Yesus. Itu karena Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupnya akan memuliakan Tuhan. Perkataannya akan memuliakan Tuhan. Kenapa? Memperkatakan hal-hal yang benar. Pikirannya ada yang namanya kebenaran. Perkataannya sesuai dengan apa yang namanya kebenaran. Dan juga tindak tanduknya atau perilakunya juga sesuai dengan kebenaran. Katakan amin. Uang yang dia peroleh, harta yang dia peroleh, saya percaya dia juga akan pakai untuk hal-hal yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga harta, uang, jabatan, apapun juga yang dia peroleh, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kita bisa lakukan kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dituntun oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menuntun dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Mari Bapak Saudara, biar hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Untuk itulah hari Pentakosta itu. Murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat Bapak Saudara, pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita.
Roh Kudus merupakan sumber kuasa untuk orang percaya menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Siapa yang tahu bahwa hidupnya adalah saksi Kristus? Angkat tangannya. Bilang kiri kanannya yang ada di rumah. Atau ada saudaranya atau suami istri di sampingnya, bilang, kamu adalah saksi Kristus. Kamu adalah saksi Kristus. Katakan amin. Dan Roh Kudus merupakan sumber kuasa untuk siapa? Orang percaya menjadi saksi Kristus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun ke atasmu. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita buka dulu Markus pasal 16 ayat 17 sampai 20. Kuasa seperti apa yang menyertai orang percaya yang mau menjadi saksi Kristus? Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Jadi kalau ngomong setan-setan cukup lihat Alkitabnya, jangan lihat kiri kanannya. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, ini bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak dapat mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan menenggukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ada kuasa. Siapa yang memberikan tanda-tanda ini? Memberikan kuasa. Yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Mengusir setan-setan demi namaku, kata Tuhan. Jadi orang Kristen, orang percaya nggak perlu takut sama setan. Katakan amin. Oh iya, nggak perlu takut sama yang namanya hantu, gondoruo, kuntilanak. Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi kalau seandainya malam-malam merinding gitu ya. Ada suara anjing. Gak usah takut. Tidurlah dengan nyenyak. Kenapa? Karena kita ada Roh Kudus. Katakan amin. Gak usah panik kalau menghadapi yang namanya setan itu. Gak usah panik Bapak Saudara. Ya kan? Ada salah satu seorang jemaat cerita sama saya begini. Pak, malam-malam itu katanya. Satu ketika saya pernah merinding katanya. Jadi ketika saya merinding, waduh ini ada kayak sesuatu yang aneh dia bilang. Saya kemudian gimana caranya itu? Apa yang dia lakukan? Nah dia cerita, maka begini, saya ngomong begini sama setan, dia bilang ini. Ayo setan, sudah sini, dekat-dekat saya sini samping saya. Untuk apa? Kata, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus bareng-bareng. Nah Bapak Saudara saya ketawa dengarnya. Ya memang seharusnya demikianlah orang Kristen itu menghadapi yang setan-setan seperti itu. Nggak usah takut. Malah dia bilang ya nggak mungkin lah setan katanya mau sama-sama menyembah Tuhan. Nggak mungkin mau deket lah dia. Kan gitu. Bapak Saudara kita nggak perlu terlalu tegang dengan menghadapi yang namanya setan demikian. Ya kan, canda maaf ya jalan kuburan, dekat kuburan. Masa ngomong permisi, anak cucu numpang lewat, ya kan gitu. Dengar baik-baik Bapak Saudara, kita punya kuasa. Katakan amin, katakan yes. Satu ketika saya bawa mobil dengan saudara saya pulang ke Bengkulu. Dan malam hari pas saudara saya itu yang nyetir. Setiap lewat jembatan dia bel. Tut. Lewat jembatan lagi bel lagi. Tut. Saya pikir kenapa kok malam-malam begini ngebel-ngebel gitu kan. Saya nanya, lo kok kamu ngebel-ngebel ngapain? Ini lewat jembatan katanya, permisi. Oh permisi sama si manis jembatan Ancol. Ya kan? Gitu. Nah kemudian saya yang bawa. Karena dia capek saya bawa. Saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan.
Tuhan yang meratakan jalan di depan saya. Malaikat Tuhan yang berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Radius 3 kilometer ke depan. Ya kan, semuanya dihalau di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak perlu ngebel-ngebel lagi. Kenapa? Karena kita percaya kuasa Roh Kudus menyertai kita orang yang percaya. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Amin Bapak Saudara. Ya kan? Kuasa menyertai setiap kita. Tumpang tangan orang sakit akan sembuh. Saya percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Katakan amin. Mujizat Tuhan Yesus masih ada untuk orang yang sakit atau terserang COVID-19. Kita jangan ragukan mujizat daripada Tuhan Yesus. Dan mujizat itu masih ada. Dan Tuhan Yesus masih sanggup sampai hari ini. Kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Apapun permasalahan kita. Percaya kuasa Allah itu dahsyat dan luar biasa. Dan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Katakan amin. Katakan yes. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Saudara, 4 hal kita sudah tahu pentingnya peranan Roh Kudus ini. Oleh sebab itu biarlah kita minta selalu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang begini, barang siapa haus, baiklah ia datang dan dia minum. Barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang dimaksudkan yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Katakan yes. Biarlah kita terus haus. Terus kita datang sama Tuhan. Dan kita minta hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Ini semua disiapkan untuk siapa? Untuk setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah dalam ibadah di hari Pentakosta ini, ayo kita buka hati kita. Untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buka hati kita. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Tadi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Mari dari awal katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia
Katakan dengan iman, pelindung, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Sekali lagi ku buka hati ya Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu dalam nama Yesus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah Roh Kudus. Haleluya. Yang haus, ayo minum. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Minum. Haleluya. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Ayo jemaat Tuhan, angkat. Oh, Roh Kudus, katakan, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, katakan, penuhi. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, kami sekarang ini dengan api. Ku buka hati. Ayo terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Oh rabatakara bara. Oh rala. Oh rabatara bara. Ayo terima. Oh bara. Menyembahmu di altar-Mu. Menyembahmu. Katakan, di altar-Mu, menyembahmu. Di altar-Mu menyembahmu. Ayo yang sudah bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Minta dipenuhi Roh Kudus. Yang belum bisa bahasa roh, minta untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Bapak berdoa untuk jemaat-Mu, umat-Mu. Terima
Terima Roh Kudus. Terima. Oh rabatakara laba terus. Penuh. Oh ralaba. Engkau yang butuh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penghibur. Menuntun kita dalam kebenaran. Dia memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Ayo terima dalam nama Yesus. Oh ralaba. Bila penuhi aku Roh Kudus. Oh ralaba. Berdoa dalam bahasa roh. Oh ralaba. Ikara baba. Oh ralaba. Oh ralaba. Keluarga. Penuh Roh Kudus. Orang tua, anak-anak, penuh Roh Kudus. Bahkan anak-anak kecil, bayi-bayi yang menyusui, bahkan di dalam kandungan, penuh Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini Pentakosta yang ketiga sedang terjadi hari-hari ini. Biar gerejamu dipenuhi oleh api Roh Kudus di dalam nama Yesus. Untuk kami Tuhan menjadi saksimu. Untuk kami Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik. Berkati umatmu, sertai anak-anakmu. Roh Kudus terima kasih. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi Mari taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Katakan, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, yang percaya dipenuhi Roh Kudus katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara akan memberikan persembahan untuk ibadah raya dan persembahan diakonia atau misi. Mari sama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan cara men-scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang tertera di layar televisi atau handphone Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji Tuhan untuk kita yang sudah membawa persembahan kita, baik itu persembahan diakonia, persembahan umum ibadah raya melalui scan barcode, maupun juga persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara transfer ke nomor rekening. Saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudara tidak pernah sia-sia. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang mau untuk menabur untuk kita pelunasan gedung gereja kita yang ada di Cibubur Times Square. Juga Bapak Saudara dapat menghubungi yang namanya sekretariat untuk meminta nomor rekening, atau nanti akan diberikan nomor rekeningnya. Karena kita setiap bulan juga harus melunasi gedung gereja kita yang ada di Cibubur Times Square. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak berkati anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Kau melihat setiap anak-anakmu memberi dengan sukacita karena mengasihimu. Aku percaya ya Tuhan, berkat-berkat-Mu berlimpah-limpah dicurahkan. Pelihara mereka secara ajaib di masa-masa pandemi ini. Jagai dan lindungi. Berkati apa mereka kerjakan buat berhasil dan beruntung. Mereka yang mengembalikan persepuluhan, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Demikian juga Tuhan, mereka yang memperhatikan rumah Tuhan untuk pelunasan gedung gereja. Juga Tuhan, aku percaya janji-Mu ya Tuhan. Ketika mereka memperhatikan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan rumah tangga mereka. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Dan kalau sebentar kami mau akhiri ibadah kami ini. Sebelum itu kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terus Tuhan kami berdoa, berkati Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan terus ada dalam tangan-Mu. Dan kami perkatakan Pentakosta yang ketiga terjadi atas Indonesia. Penuaian jiwa besar terjadi. Hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Berkati pemerintahan kami. Tuhan berikan keamanan bagi Indonesia. Berkati TNI dan Polri. Biarlah Indonesia, Tuhan Yesus, menggenapi rencana-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati gembala sidang kami Pak Niko, Karayon kami Tuhan. Semua gembala cabang di Bubur dan juga Salemba. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. KUL, Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.